Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Arifin dari kelas 1C dengan NPM 25100100382. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari algoritma dan pemrograman 1. Nah, di sini tugasnya adalah soal praktikum 3.1.6, yaitu menghitung gaji karyawan. Kita masuk ke modulnya, cari praktikum 3.1.6. Di sini akan saya salin untuk mempermudah. Saya kembali. Nah, kita langsung kembali ke Visual Studio Code. Kita buat file baru. Nama filenya bebas saja, karena yang akan saya kumpul adalah video yang saya rekam ini. Program hitung gaji.py Python. Di sini saya simpan di folder yang sudah saya siapkan. Saya perluas dulu. Saya tempel yang tadi saya salin. Saya buat menjadi teks agar tidak mengganggu codingan saya. Langsung saja kita mulai. Di situ ada program hitung gaji karyawan. Berarti itu harus ditampilkan pertama. Selanjutnya kita terapkan. Langsung saja kita masuk ke bagian masukkan nama karyawan. Di sini kita buat datanya, kita persingkat menjadi nama saja. Lalu kita print. Maksudnya input. Masukkan nama karyawan. Selanjutnya ada nick. Kita persingkat saja. Langsung saja kita input. Nah, kebetulan nick ini kan berupa angka. Kita gunakan int. Karena int itu berfungsi untuk angka yang tanpa titik dan koma. Kita enter lagi. Masa kerja kita persingkat menjadi masa. Untuk mempermudahnya ya, masa kerja itu dalam bentuk angka tanpa titik dan koma. Berarti kita menggunakan integer atau int. Bukan input, teks, masukkan tidak, masa kerja. Dalam tahun. Selanjutnya ada status karyawan. Status
Kita persingkat jadi itu saja untuk mempermudahnya. Kita gunakan input karena hanya teks. Saya perbaiki agar menyesuaikan yang ada di modul. Selanjutnya ada status hubungan. Kita input saja karena hanya teks biasa. Masukkan status hubungan. Belum menikah. Atau menikah. Kita enter. Selanjutnya masukkan gaji pokok. Kita buat dulu datanya, yaitu gaji. Nah, gaji ini dalam bentuk rupiah kan biasanya, jadi kita gunakan float. Karena float ini mencantumkan titik dan koma pada setiap angka jika ada lebih 0 di belakangnya. Kita input lagi. Masukkan gaji pokok. Di sini tambahkan jenis mata uangnya. Karena saya orang Indonesia, maka saya menggunakan rupiah. Tidak tahu kalian. Di sini ada bonus, uang transport, tunjangan, gaji bersih. Bonus. Nah, kita lihat di sini. Bonusnya itu 15% dari gaji pokok. Berarti kalau dari gaji pokok ini, bonus ini asalnya 0% karena berdasarkan masa kerja. Jadi bonus kita buat 0. Jika berdasarkan, dia harus dibuat 0 karena harus ada syarat pengaktifannya. Setelah bonus ada uang transport. Kita pakai transport saja. No, tunjangan 0 juga. Langsung saja kita buat programnya. Pertama ada if. Di sini jika masa kerja lebih dari 5 tahun, maka memperoleh bonus 15% dari gaji pokok. Nah, berarti yang pertama kita masukkan di sini adalah masa kerja. Kita masak lebih dari 5 tahun. Sebaiknya kita buat lebih dari sama dengan. Maka bonus sama dengan 15% dari gaji pokok. 15% itu adalah 0,15. Jika dibentuk 0,15, kita kalikan dengan gaji pokok.
gaji. Kita lanjutkan yang kedua. If jika pegawai tetap, maka memperoleh uang transport sebesar 50.000. If pegawai tetap. Pegawai tetap itu status karyawan. Jika status karyawan sama dengan tetap, maka uang transport 50.000. Nah, ini dia. Selanjutnya, yang ketiga, sekaligus yang terakhir, gaji bersih. Bukan. Jika sudah berkeluarga, memperoleh tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. If sudah berkeluarga berarti status hubungan. Jika sudah berkeluarga berarti jika belum tidak usah. Kita buat menikah sesuai yang tertulis di sini, belum menikah atau sudah menikah. Jika status hubungan sudah menikah, maka akan memperoleh tunjangan sebesar 10%. Tunjangan sama dengan 0,10 dikali gaji pokok. Kita enter. Kita buat rumusnya. Gaji bersih dihitung dengan rumus gaji pokok ditambah bonus ditambah tunjangan dan ditambah uang transport. Jadi kita buat data gaji bersih sama dengan pokok bonus tunjangan transport. Bonus tunjangan transport. Rumusnya sudah selesai. Langsung saja kita buat rinciannya, yaitu rincian gaji karyawan. Langsung saja kita print. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekian. Karyawan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita enter. Print lagi. Nama karyawan. Kita print lagi NIK karyawan. Kita print lagi
masa kerja. Kita print lagi. Status karyawan dan status hubungan. Gaji pokok. Kita print lagi. Bonus uang transport tunjangan dan gaji bersih. Di sini akan sedikit saya rapikan agar terlihat lebih bagus. Kita input data-datanya. Yang pertama ada nama karyawan. Yang kedua ada ini. Yang ketiga ada masa kerja. Yang keempat adalah status. Yang kelima ini status hubungan. Yang keenam ada gaji pokok. Yang ketujuh ada bonus. Yang delapan ada uang transport. Dan yang kesembilan ada tunjangan.
Dan yang terakhir yaitu gaji bersih. Nah, ini dia kodiannya. Kita akan mencoba menjalankannya. Di sini kita run. Kita masukkan nama karyawan. Kita sesuaikan saja. Di sini ada Budi. Ini karyawannya 1 2 3 4 5 6. Kacau Budi ini. Masa kerjanya 7 tahun. Status karyawannya tetap. Ya kali 7 tahun tidak tetap, Pak. Status hubungan belum menikah, sakit sekali Budi. Tahun begawi, belum kawin aja lagi. Gaji pokoknya 5 juta. Sadang 5 juta tuh. Ya 5 juta. Ya. Nah, di sini sudah keluar ya hasilnya. Ada nama karyawan yaitu Budi. Ini karyawannya. Ini 1 2 3 4 5 6. Masa kerjanya 7 tahun. Status karyawan tetap. Status hubungannya belum menikah. Gaji pokoknya 5 juta. Bonusnya 750.000 dan uang transportnya 50.000. Tunjangannya 0 rupiah karena si Budi belum menikah. Jadi gaji bersihnya Budi adalah 5.800.000 di atas UMR. Ya, saya Muhammad Ridho Arifin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya kurang fit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.